Selamat datang di LBJ Viral 24, tempat kita ngobrolin hal-hal yang bikin deg-degan. Gue Ronald Bastian dan bareng temen gue nih. Sanimat, kita bakal menghadirkan dua berita yang bikin geger nih. Yang pertama adalah bagaimana seorang pemuda namanya Agusti, tapi dia penyandang disabilitas yang tidak mempunyai lengan sama sekali di kanan dan kiri, tapi menjadi tersangka pelaku pemerkosaan. Nah, terus juga ada berita dari seorang anggota kepolisian. Ya, ini berita tentang anak durhaka yang telah membunuh ibunya ya dengan tabung LPG 3 kilogram dihantamkan gitu aja. Aduh, serem sekali ya. Iya, serem sekali, makanya ini bikin deg-degan sekali ya. Nah, jangan lupa update terus berita portal kita di lbj.xyzone. lbj.xyzonemedia.com. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng di YouTube channel kita di One One Zone Zone TV. TV. Nah, langsung aja nih. Dari berita yang pertama nih, sedikit mengulas sedikit aja nih dari kejadiannya di mana sih nih? Di NTB ya? Di NTB, Di betul. Nusa Tenggara Barat, di mana seorang penyandang disabilitas yang bernama Agus ini ya, Agus yang Suartamal. Suartama ya, Agus tidak terpuji ya, Iya. yang telah kabarnya sih melecehkan atau memperkosa. Saya juga ini juga Tapi informasinya eh, masih simpang siur ya, katanya ada betul. yang melecehkan, ada yang bilang Bilang memperkosa perkosa. ya. Memperkosa ada berapa gadis nih dia? Yang ini kasus ini sih yang terungkap dia mengadu di satu orang mahasiswi, tapi setelah pengembangan dari pendamping korban, katanya sih ada 7 nih. Cuman beritanya sampai sekarang polisi bilang dia tidak melakukan pemerkosaan. Nah, Menurut polisi Polda NTB, kata dia melakukan pelecehan seksual aja pelecehan katanya. seksual ya, karena dia juga ya pertimbangannya karena dia adalah disabilitas ya, yang nggak punya tangan ya, kanan dan kiri Betul, ya. dari lahir Ya dia. gimana gue mau melecehkan, tangan aja nggak punya ya kan. Tapi bagaimana nih video tentang klarifikasi ya, bukan klarifikasi ya, wawancara dengan Agusnya langsung nih. Langsung aja kita saksikan video wawancara dengan Agus langsung nih. Tegaskan bahwa disabilitas bukan kasus pemerkosaan. Nah, sampai di homestay itu, saya kebingungan sedikit. Kenapa bisa lari ke sini? Sedangkan saya ada uang. Nggak sih dia nanya, Ya, nggak sih dia nanya sebelum masuk ke homestay itu enggak, sama perempuan. enggak saya nanya, biasa aja saya gitu. Nah, seiring waktu, langsung tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya ada uang dan si cewek yang bayar. Iya. Oh gitu. Ya, cewek itu yang bayar. Tapi sekali lagi Agus nggak pernah tanya kita mau ngapain ke homestay ini gitu. Enggak, biasa Diam aja. aja. Ya, diam aja gitu. Terus tiba-tiba bayar. Biasa lah gitu kan. Terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek di luar ini. Bisa ikutin masuk. Nggak disuruh ayo ke sini atau gimana? Ya, Pak, saya mencoba untuk Ya itulah tadi Penuturan dari si penuturan Agus. dari Agus ya, katanya dia diajak ke homestay sama si cewek ini Yang katanya. baru kenalan ya. Yang baru kenalan ya, diajak homestay. Ya dari penuturannya si Agus sih Dia lagi lewat, lagi lewat aja. ada mahasiswi lagi buka laptop kan di taman, dia bilang bisa nggak tolong anterin saya, kata si Agus. Masuk akal nggak sih dianterin langsung ke homestay, orang nggak kenal? Iya, itu dia nggak masuk akal ya. Tapi dari penuturan si korban nih, berdasarkan keterangan polisi kan, katanya si korban ini dipengaruhi secara psikologis nih oleh Agus nih. Nah, Jadi dia ada main games nih. main psikologis ya. Main Berarti games. dia sekolah psikologis juga tuh, kan? Bisa jadi. Iya, mainan psikologis artinya dia bercerita tentang masalah hidup dia mungkin ya, segala Betul. macam. Ini cewek punya masalah apa segala macam, Iya. terus dia ini, wah inilah sisi lemahnya perempuan, Betul. makanya dia masuk ke sini, terus dia menggunakan teknik-teknik psikologis lainnya gitu ya untuk memanipulasi ya. Betul, untuk memanipulasi. Begitulah Bapak psikolog Bapak Ronald ya. Tapi Agus ini menyangkal, dibilang gimana saya mau melakukan pelecehan kalau saya itu nggak punya tangan. Tapi polisi juga dalam keterangannya bilang bahwa Agus dengan kedua kakinya
bisa membuka pakaian dari mahasiswa tersebut. Katanya begitu. Iya, jadi untuk keterangannya begitu. Jadi si korban cerita, kata menurut keterangan polisi, jadi dia pakai kakinya untuk menggunakan untuk membuka baju perempuan tersebut. Kalau buka baju sih agak susah ya, tapi kalau buka celana kan gampang. Tinggal diinjak aja. Iya. Tapi kita nggak tahu. Tapi kata Agus, dia sendiri pakai baju dipakai nama ibunya. Oh, itu buat pengakuannya si Agus. Nah, Iya. tapi si Agus ini sudah menjadi tersangka ya, pemirsa ya. Sudah betul. menjadi tersangka, tapi kasusnya bukan pemerkosaan, tapi pelecehan. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual karena dia ya itu tadi belum sempat memperkosa mungkin. Ya, itu masih dalam Belum sempat perkembangan sih. memperkosa tapi udah melecehkan kan? Begitu bisa jadi. Melecehkan. Bisa baru di Tapi perkembangan masih terus kan dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, katanya soalnya ada korban-korban yang lain. korban-korban masih banyak lagi nih korbannya berarti. Katanya ada 7 katanya. Udah 7 ya. Luar biasa Agus. Anda luar biasa. Agus luar biasa ya. Agus luar biasa. Kamu bisa mainin perasaan wanita kamu. Iya, Jahat iya. kamu Agus. Iya. Kamu Nama jahat. Agus belakangan ini memang lagi tenar sekali ya. Iya. Agus yang itu. Iya, Agus terus Salim yang kemarin ini. kan, ya. Tadi juga ada Gus-Gus juga. Iya, yang tadi. Gus-Gus itu lagi bermasalah. Tapi itu beda lagi. Itu beda lagi. Tapi ini memang benar Agus namanya. Ya, Betul. namanya tuh inisialnya IWS. IWS. Tapi dipanggil Agus. Tapi Kita nggak lihat tahu dari mana dulu Agusnya. dong gimana komentar netizen. Komentar netizen. Apakah netizen sependapat dengan kita? Maksudnya gimana? Ini nggak ada komentarnya, belum ada nih karena baru. Maksudnya gimana nggak ngerti nih kata si Arianda. Nah ini ada satu ya. Maksudnya gimana nggak ngerti nih. Maksudnya itu, iya si Agus ini diajak sama cewek ini yang sedang main laptop ini minta dianterin, tiba-tiba diajak ke homestay ini. Iya, masa tiba-tiba diajak ke homestay ngapain emang? Kelebihan Agus apa? Dia baru kenal ya kan tiba-tiba yuk kita ke homestay yuk. Orang mesti mikir dong. Tapi memang ini Agus bisa memainkan perasaan orang begitu kuat, baru kenal bisa langsung diajak check-in, bayangin. Agus yang ngajak, apa ceweknya Ternyata dia bukan teman. ini dari penuturan si Agus, dia yang diajak. Keren banget sih lu Gus. Dia juga bilang, saya aja nggak tahu kenapa saya harus ke homestay kan Iya. begitu. Dia juga nggak punya duit, Iya. yang bayar ceweknya. Padahal saya nggak punya kelebihan, dia punya kekurangan. Dia nggak punya kekurangan. Itu kekurangan dia nggak punya uang tadi mau bayar aja nggak punya sih Gus. Kamu hebat Gus. Aduh. Kamu playboy paling ganteng di NTB kamu Gus. Ya. Ini memang apa namanya ya, tapi lihat dari perkembangan kasusnya bagaimana kasusnya ini bisa naik juga kan, istilahnya bisa jadi banyak pengakuan segala macam bukti yang ditemukan, bisa jadi dia jadi tersangka kasus pemerkosaan. Bisa jadi, tinggal tunggu perkembangan. Ini pengakuan. bisa pasal berlapis nggak ya? Pemerkosaan sekaligus pelecehan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kita lihat aja sampai di mana kinerja polisi kan mengungkap kasus ini. Kasus ini ya. Kita berharap ya memang kasus ini transparan ya. Jangan sampai mentang-mentang ada yang seperti ini, orangnya kondisi seorang seperti ini. Difabel. Kasusnya makanya kasusnya direnggangkan segala macam itu ya rasa kurang etis juga lah. Kurang etis karena memang dia bukan yang nggak bisa, tapi ternyata dengan kedua kakinya dia bisa melakukan pelecehan seksual. Dia bisa morotin celana istilahnya gitu. Ya gitulah pemirsa, si Agus yang bisa ngelorotin celana orang meskipun nggak bisa pakai celana sendiri. Itulah tapi berbahaya. Dia nggak bisa pakai baju tapi bisa buka baju Bukan orang. baju ya? orang. Ya. Repot juga lu Gus. Ya ini dia langsung ke Langsung kita masuk materi kedua di mana terjadi pembunuhan yang sangat prihatin ya, bagaimana seorang polisi yang masih aktif bekerja di salah satu Polres Metro di Jakarta melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya di dalam sebuah warung yang memang milik ibunya ya di daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Nah, lebih parah lagi ini kejadian ini dilihat oleh saksi mata yang belanja di warung korban. Waktu itu ibu pelaku sedang melayani pelanggan nih ceritanya nih. Dan tiba-tiba sang anak mendorong ibunya sampai jatuh. Ini durhaka, apalagi sudah sampai jatuh didorong Jahat. lalu dipukul kepalanya pakai gas LPG. Kejam sekali itu, ya ampun. Ini lebih parah dari malin kundang sih. Menurut gua. Ini katanya menurut keterangan dari kepolisian memang oknum polisian ini mempunyai masalah kejiwaan. Oh, agak stres ya. Ternyata dia udah beberapa bulan terakhir udah mengkonsumsi obat gangguan jiwa lah, obat saraf gitu, Oh, berarti ini memang agak kena penyakit mental ya. mental. Tapi lihat dulu. ini bentar,
Tapi ini yang lebih bikin heran, pelaku ini masih berstatus sebagai anggota polisi nih. Iya, tapi sekarang dia udah dipecat. Oh, udah dipecat ya? Pas di kejadian ini langsung kepolisian secara melakukan sidang etik terhadap oknum polisi ini. Polisi ini ya. Si kalau nggak salah namanya Nixon Pangaribuan. Ah, Nixon Pangaribuan. Oh, orang Batak nih. Oke, langsung aja kita lihat videonya nih. Aduh, nggak bener. Ya, jadi kami telah mengamankan yang bersangkutan. Kami lakukan tindakan tegas. Lalu pidananya kami yang melaksanakan. Karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Ibu kandung yang melahirkan kita wajib kita lindungi. Jadi tunggu, kami akan sampaikan ini dirilis. Kami masih tetap berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya. Pidananya kami akan laksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan dan kami akan menggunakan pasal yang terberat. Untuk kode etik akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Dan kalau kronologi kejadian nanti kami sampaikan. Kami lagi melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, saksi semuanya. Namun tersangka sudah kami amankan. Informasi pelaku sempat kaburnya. Oh, iya, kita kejar, lalu kita tangkap dan kita sudah amankan. Kami mohon waktu, silakan. Nanti awasin kami akan sampaikan secara transparan dan kami akan tegaskan sekali lagi. Ini akan kami tindak dan kami terapkan pasal yang sangat berat. Harus ditindak dengan tegas dan diberikan pasal yang berat ya, karena ini adalah perbuatan yang sangat keji, sangat tidak mempunyai kemanusiaan ataupun sangat tidak manusiawi. Ya benar kan? Ibu kandung sendiri yang melahirkan, membesarkan, merawat, dibunuh, diterjang Ya, akhir-akhir didorong. ini beberapa kejadian yang fenomenal dan mencengangkan ya terjadi terhadap personil di institusi kepolisian. Seperti kemarin terjadi bagaimana polisi tembak polisi, ya kan? Polisi tabrak polisi. Polisi tabrak polisi. Polisi Itu ibu kecelakaan. kandung. Sebenarnya bukan polisinya, tapi manusianya sebenarnya. Manusianya. Dan juga terkadang memang beban atau tanggung jawab yang diberikan kepada seorang aparat polisi melalui seragamnya itu perlu kekuatan moral ya, Betul supaya sekali. bisa mengangkat beban dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya melalui institusi kan. Betul sekali. Nah, ini memang juga ibu kandung seharusnya memang kita lindungi. Iya, Bukan wajib wajib, harus dilindungi. kita bahagiakan. Iya. Ya kan kalau bisa dibayar segala macam, ini malah dibunuh, didorong segala macam. Karena itu dia, ternyata ada gangguan jiwa, tapi ini masih proses penyelidikan juga Ya, ya. saya berharap ini di kasusnya diusut dengan tuntas dan diberikan hukum yang seberat-beratnya. Nah, tapi bagaimana nih komentar dari netizen nih? Kita lihat dulu nih. Iya, siap. Komentar dari netizen nih. Iya benar. Iya. AJ_3N9. Kok akhir-akhir ini sering ya kasus anak mewafatkan orang tuanya? Beberapa hari yang lalu kejadian kayak gini. Iya, kayak kemarin ya, kejadian yang baru juga terjadi bagaimana seorang remaja baru berusia 14 tahun dengan nekat melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tuanya dan neneknya. Untungnya ibunya masih selamat kan ya. Yaitu fenomena yang memang terjadi beberapa belakangan ya. Ya itu kita mesti melakukan riset tersendiri tuh. Kenapa warga Indonesia nih, warga plus 62 akhir-akhir ini jadi brutal gitu kan terhadap keluarga sendiri. Terhadap ibu kandung. Ibu kandung bahkan. Nah, terus lanjut nih dari The Jumping Snake. Durhakalah anak ini selamanya. Pasti. Rip ibu. Neraka lah tempat kau, Neraka. Bang Nixon. Iya.
Kang Nixon, ini udah benar-benar kasus yang sangat sangat kejam dan mungkin dosanya sangat berat sekali nih. Betul, Bang. Ya, dari CLY_nya neraka jalur VIP. Udah pasti masuk neraka. Ya, tapi nggak tahu ya gimana. Kita nggak punya Iya. ini Kita nggak bisa otoritas menentukan. iya, menentukan. Tidak bisa menghakimi orang ya, tapi memang ini dosanya berat sekali. Perbuatannya berat sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih dari Indra.being, penegak hukum yang melanggar hukum hukumannya harus lebih berat. Ya, memang untuk beberapa kategori kejahatan yang dilakukan oleh aparat hukum akan dihukum lebih berat. Harus dihukum berat karena ini juga tindakan kejahatan yang sangat kejam dan sangat keji dan tidak sepantasnya untuk seorang anak harusnya membahagiakan ibunya malah membunuh ibunya. Nah, netizen dan juga pemirsa, ini momen bagi kita untuk introspeksi diri, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi manusia seutuhnya, untuk kita memperlakukan sesama kita dengan lebih baik, terutama dengan ibu sendiri, Bu Kanung ya. Kita harus mencintai dan membahagiakan. Nah, jadi itu saja nih berita kita pada siang hari ini, 2 berita yang sangat bikin deg-degan. Tapi jangan lupa dong update berita terbaru dari ldj.expresomedia.com. Nah, jangan lupa juga tuh subscribe YouTube channel kita di One Zone TV One dan Zone TV. dan jangan lupa nih hidupin loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terkini dari kami. Jadi itu saja episode kali ini. Gua Ronald Bastian pamit undur diri dan Sunny March. sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.